Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata min duni nisa ma sabaqu biha min ahadin minal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati para tokoh masyarakat sekitar pondok pesantren, Pak RT, Pak RW dan seluruh jajarannya, para asatidz wal asatidzah pondok pesantren tahfiz Al-Qur'an dan Qur'ani, dan semua jemaah Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa mulai perdana pengajian kembali setelah Ramadan dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pengajian ini lanjut, saya mohon Bapak sekalian kita maju ke depan karena para santri akan ikut juga pengajian ini. Mungkin Bapak-bapak di depan, santri di belakang. Ya, kemudian ibu-ibu juga mohon maju karena santri perempuan juga akan ikut bersama turun. Di depan aja di bagian sini ada silangnya. Nanti anak perempuan pada turun juga supaya lebih barokah nanti ya, karena mulai sekarang nih pengajian kita ini santri ini berkewajiban mencatat, nanti bisa memahaminya dan bisa mengulang kembali untuk disampaikan kepada umat. Apabila mereka nanti terjun ke masyarakat. Silakan mungkin masih lagi sampai sini nih, sampai karena nanti santri perempuan ini paling banyak ya. Kita sambil maju ke depan supaya bisa juga menjaga jarak ya. Kalau santri ada tugas mencatat, Bapak Ibu silakan juga kalau ingin catat. Baik, tema kita karena ini pertemuan perdana terkait dengan isu terjadi hari-hari ini lagi viral terkait dengan kembali maraknya LGBT ya. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan lebih dahulu karena kita sekarang masih di bulan Syawal, yaitu selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun harinya lewat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'amin fa antum bi khairin minal 'aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semuanya sudah kembali meningkat karena sekarang bulan Syawal artinya sangat meningkat. Apa yang meningkat? Ya diharapkan kekuatan akidahnya, tauhidnya, amalnya, tentu saja juga ilmu. Karena selama Ramadan di tarbiyah, syahrul tarbiyah, tiap hari kita sholat tarawih, kan itu latihan untuk diterapkan setelahnya. Tiap hari juga kita baca Al-Quran sampai khotam 2 kali, 3 kali, tiap hari dengan kajian, subuh, tarawih, bahkan menjelang buka di berbagai ya media sosial, TV dan lain-lain mendengar ilmu, maka hari ini kualitas ilmunya meningkat. Nah, makanya sekarang kita masuk bulan Syawal artinya sangat meningkat ala wajib fa'il mubalaghah, sangat meningkat. Nah, semoga semangat kita untuk beragama dan belajar juga semakin meningkat. Semoga nanti ke depan pengajian-pengajian, ta'lim juga semakin ramai karena banyaknya jemaah yang meningkat, ketaatannya meningkat, semangatnya. Baik, yang sekarang sedang marak ini ada podcast salah seorang katakanlah apa ya, selebriti terkemuka di Indonesia ini ketika di podcastnya mengundang pasangan selebriti suami istri, tapi kedua-duanya berjakun, berkumis juga.
Dan ini bukan yang pertama ya, kalau kita ikutin jejak podcast dia itu sudah yang keempat ini, mengagung-agungkan para gay, ya, mengundangnya, memberi panggung, dan bertanya bagaimana cara-cara supaya menjadi homo. Ya, teknisnya gimana, langkah-langkahnya gimana, dan itu podcast yang sangat merusak dengan subscriber yang jutaan sampai 20 jutaan ya. Nah ini kan akan banyak yang terpengaruh, apalagi kalau ada warga yang mengidolakan dia. Nah ini harus kita bantah dengan dalil agama ya. Walaupun dia mu'alaf, walaupun dia muslim, justru karena muslim itulah harusnya menjaga nilai-nilai agama. Itu yang paling penting. Kalau jadi mu'alaf lalu tidak mau belajar agama, ini sebuah permainan. Kalau memang jujur mau Islam, maka mesti belajar. Apalagi orang jenius kayak dia, untuk memahami agama tidak perlu belajar sampai terlalu detail mungkin ya. Dia cukup dengan waktu yang singkat, mungkin dalam 10 atau dalam seminggu 2 kali saja cukuplah baginya untuk memahami agama. Nah, apakah dia setelah mu'alaf menyediakan waktu 2 kali saja seminggu untuk intensif belajar Islam? Nah, kalau belum, maka hati-hatilah dalam mengembangkan isu-isu dan ide-ide, apalagi tidak didasari dengan kekuatan fondasi ilmu yang kokoh, asal tenar, asal viral. Jadi kalau sekedar asal viral, orang Arab punya pepatah itu, bul zam-zam fatu araf, ya kencilah zam-zam maka kamu viral. Ya kalau mau viral gitu Pak. Ya, tapi ini bukan perintah, sebenarnya ini sebuah celaan. Siapa saja yang viral dengan cara begitu, maka ini sebuah kemaksiatan, keburukan. Jadi kita tidak masalah dia masih Islam, dia mu'alaf, bagus. Tapi selama apa yang dilakukan, yaitu menjaga nilai-nilai syariat Islam di Indonesia ini. Hati-hati sekali ya Bapak Ibu sekalian, karena ini bisa menjadi racun bagi anak-anak kita, generasi kita ke depan. Apa mau kita nanti anak kita itu pada bencong, banci, ya LGBT, laki-laki suka laki, perempuan-perempuan, ya, yang akan berakibat kepada hancur dan rusaknya negeri kita ini. Di dunia saja akan kena azab yang luar biasa, dan ini pernah terjadi. Nah, karena itu bahasan kita, saya tidak akan keluar dari Al-Quran Karim. Dan ini juga untuk menolak banyak pendapat yang mengatakan LGBT itu kita tolak perbuatannya, namun jangan tolak keberadaan orangnya. Apakah begitu caranya? Dan yang ketiga yang saya sayangkan, ketika ada narasumber yang diundang, yaitu ulama atau tokoh masyarakat atau tokoh agama, kadang-kadang memang menolak LGBT, tetapi analisanya menyamai ahli yang lain. Dia menolak LGBT dengan analisa psikologi. Ada yang menolak LGBT dengan analisa sosial. Ada yang menolak analisa budaya. Nah kalau begitu kenapa dia yang diundang? Keberadaannya sebagai ulama ketika diundang oleh media TV itu untuk menyebutkan dalil-dalil penolakan LGBT menurut agama, bukan menurut sosiologi, apalagi psikologi, budayawan, bukan kan? Kalau karena analisa budaya, bukan dia yang diundang. Nah, soal dia menolak LGBT kita setuju, tetapi ketika pengambilan dalilnya bukan dari agama, ini yang kita sayangkan. Kesempatan untuk menyampaikan dakwah ini jadi tidak maksimal, ya. Oke lah, kita akan lihat pertama. Nanti Bapak Ibu silakan buka Al-Quran surah Al-A'raf, ini panjang sekali, dari ayat berapa ya? Nanti ada ayat 59. Kita akan perbandingkan dakwah para nabi semuanya dan bagaimana dakwah Nabi Nuh terkait kaumnya, yaitu kaum Sodom. Orang-orang sebut Sodom, perbuatannya sodomi. Sodomi pakai D Bu, bukan pakai T. Kalau pakai T, sodomi. Itu ada yang jual sodomi ya, silakan beli. Di bawah itu. Nah itu. Yang satu nama sukunya Nabi yang itu Nabi Nuh. Pada dasarnya semua para nabi itu dakwahnya mengajak kepada tauhid, mengajak manusia menyembah Allah semata, meninggalkan berhala. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat dakwah para nabi. Dan kita akan bandingkan dengan dakwah
Nabi Lut nanti. Lalu apa dampaknya ketika dakwah ini dibantah? Dan bagaimana dakwahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berdakwah, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh, ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Jadi menyuruh umatnya menyembah Allah, jangan ada sembahan selain Allah. Nah, kita lihat Nabi setelahnya, Nabi Hud dalam surat yang sama, ya, ayat 65 Al-A'raf. Bagaimana dakwah Nabi Hud? Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad diutuslah saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah semata, tiada Tuhan bagi kalian kecuali hanya Allah. Sama nggak dengan dakwah Nabi Nuh? Sama, ya kan? Nah, sebenarnya Nabi-Nabi yang lain juga seperti itu, sama semua. Nah, coba kita lihat satu lagi nih. Dakwah Nabi Soleh kepada kaum Samud. Wa ila Samud, ini surat Al-A'raf ayat 73. Wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama enggak? Dan kepada kaum Samud diutuslah nabi mereka Nabi Soleh. Beliau berseru, wahai kaumku sembahlah Allah semata, tiada bagi kalian Tuhan selain Dia. Sama? Sama. Kemudian lihat lagi Nabi Syuaib ayat 85 Al-A'raf. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan diutuslah saudara mereka Nabi Syuaib. Seruannya, ya qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berseru, hai kaumku sembahlah Allah semata, tiada bagi kalian Tuhan selain Dia. Sama ini, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa'budullaha, kita lihat dari awal tadi ya, Nabi Nuh, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nih, Nabi Soleh ya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syuaib, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama, semuanya tauhid. Nah, sekarang lihat Nabi Lut. Ya, apa seruannya? Walutan qala liqaumihi apa? Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Bukan. Apa? Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Lut berkata kepada kaumnya, kenapakah kalian mendatangi atau berbuat perbuatan fahisyah? Fahisyah itu perbuatan yang menjijikkan. Masa bakakum biha min ahadin minal alamin. Tak ada satupun sebelum kamu, satupun makhluk dari seluruh alam yang berbuat seperti itu. Pertanyaan kita, apakah Nabi Lut beda sendiri dengan nabi-nabi yang lain, tidak mendakwahkan tauhid, membiarkan orang syirik lalu konsen di bidang ini saja? Nah, tidak. Kaum Nabi Lut, kaum Sadum itu juga menyembah berhala. Mereka syirik menyembah namanya pohon Aikah. Maka kaum Sadum tidak disebut dengan Sodom, tetapi disebut Ashabul Aikah. Di surah Al-Ankabut disebut Ashabul Aikah, artinya penyembah pohon Aikah. Jadi ada lembah subur menghasilkan banyak, ya, mereka menyembah pohon. Syirik kan? Syirik juga. Nah, tetapi kenapa tidak disebut dakwahnya? Oh bukan, kalau Aikah itu kaum Nabi Soleh ya, kaum Nabi Syuaib, Ashabul Aikah. Tapi kaum Nabi Lut juga nyembah berhala.
Ya, syirik juga. Nah, lalu kenapa disebut dalam Al-Quran bukan menyerukan mereka menyembah Allah meninggalkan syirik? Kok hal lain yang dinaikkan isunya, yang diviralkan, yaitu perkara yang mereka lakukan yang belum pernah ada satupun makhluk yang mengerjakannya, yaitu homo. LGBT. Apa LGBT? Apa singkatan dari L? Apa L? Lesbi. G, gay. B, bisex. T, transgender. LGBT. LGBT. Lelaki ganteng, bininya 3. Nah, bukan. Lelaki gay, bininya 3. Itu bukan. Nah, jadi kita bisa bandingkan kenapa yang dinaikkan isunya bukan syiriknya, tetapi malah perbuatan disorientasinya, menyimpangnya ini. Karena memang ini perkara baru di zaman Nabi Lut. Belum ada satupun makhluk yang berbuat seperti ini. Tak ada satupun dari seluruh alam, baik alam binatang saja belum ada, apalagi alam manusia. Kecuali mereka yang mulai. Jadi di zaman sebelum Nabi Lut tidak ada satupun binatang yang homo. Tidak ada. Tidak ada binatang yang lesbi. Kalau sekarang ada binatang yang homo, mungkin babi katanya ya. Maka bukan mereka yang duluan. Yang duluan adalah kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Jadi binatang ikutin manusia. Dan perbuatan ini disebut Al-Quran sebagai fahisyah. Apa arti fahisyah? Menjijikkan. Ya. Atatuna al-fahisyata. Kenapa kalian melakukan perbuatan fahisyah? Kenapa menggunakan fahisyah? Ya, ini kan isim fa'il. Dia i'rabnya maf'ul bi, tetapi jenis kalinya isim fa'il. Kenapa tidak atatuna al-fahsya? Kan ada ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa ini pakai bentuk kalimatnya isim fa'il yang kedudukannya sebagai maf'ul bi? Karena fa'il lebih dahsyat daripada masdarnya, bahkan lebih dahsyat dari fi'ilnya. Al-fa'ilu asyaddu minal fi'ali. Pelaku lebih dahsyat, lebih bahaya daripada perbuatannya. Ini jelas, Bapak sekalian. Untuk menolak pendapat orang, kita tolak perbuatannya, jangan kita tolak orangnya. Padahal orangnya pelaku. Ayat tidak menyebutkan fahsya, tapi fahisya, isim fa'il. Jadi kalau kita menolak LGBT, tolak juga orangnya. Tapi cara menolaknya gimana? Bukan kasih panggung di podcast, itu malah menerima keberadaannya. Caranya dakwahin, suruh taubat. Anda juga manusia yang normal sebenarnya. Allah Maha Penerima taubat, belum mati, belum sekarat, taubat masih dibuka. Sebelum matahari terbit dari barat, taubat masih terbuka lebar. Bertaubatlah sebelum mati. Nah, jadi cara menolaknya dakwahkan. Karena berkembang sekarang, bahkan ada ustadz ketika muncul di TV One, debat dengan seorang perempuan aktivis pembela LGBT. Sama dia berkata juga seperti itu. Ya, kita tidak tolak orangnya, dia yang tolak perbuatannya. Lah, bagaimana? Ada nggak perbuatan tanpa orang? Ada aja perbuatan goyang sendiri. Orangnya nggak ada. Itu pelakunya jadi goyang sendiri. Siapa pelakunya? Ini saya kalau gitu. Ada gerak sendiri. Ya ada pelakunya, minimal angin. Masa ada perbuatan tidak ada pelakunya? Ya. Karena yang memberi panggung kepada kaum LGBT membela diri. Ya saya tidak mendukung LGBT. Saya menolak perbuatan itu, tapi dia sebagai manusia wajib kita hormati. Ini kalimat yang menjebak ibu-ibu sekalian, sehingga dia ada di tengah-tengah kita, lalu kita tolak perbuatannya, tapi orangnya kita biar aja.
orangnya ini menyebarkan perbuatan homo itu seperti virus menggerogoti tubuh. Kalau dia diem aja di rumah aja, enggak keluar-keluar, lalu di kamar aja dia mau LGBT di kamar, kita nggak tahu, ya mungkin itu benar, kita nggak usah tolak orangnya. Tapi dia kan keluar, dia ngajak-ngajak, bahkan sampai pada tahap pedofil, sampai pemangsa anak laki-laki, anak kecil. Bagaimana kita mengatakan menerima orangnya, menolak perbuatannya? Mesti sekaligus menerima, menolak, tidak menerima orangnya juga perbuatannya. Nah, cuman cara penolakan tadi ya jangan diapa-apain, jangan disayat, jangan diapa-apain. Caranya seru dia tobat. Kalau nggak tobat, dia cari tempat lain. Nanti tempat lain juga begitu. Kalau nggak tobat, cari tempat lain. Akhirnya mereka tidak tobat kecuali mereka bertobat. Lalu kita analisa berikutnya. Coba lihat dari ayat pertama, ketika menyebut kaumnya, pertama kaum Nabi Nuh disebut. Kaum Nabi Nuh tidak dinisbahkan kepada nama kaum, karena seluruh kaum di zaman Nabi Nuh adalah kaum Nabi Nuh. Karena nggak boleh lagi disebut kaum Nuh. Nah, kaum Nabi Nuh kaum apa? Ya tidak ada dinisbahkan karena anaknya Sam, Yam, Yafis, Kan'an, ya. Jadi dia belum jadi kaum, masih anak keluarganya. Jadi anak cucu Nabi Nuh disebut dengan kaum Nuh. Nah, sekarang kita lihat setelah Nabi Nuh kan, lalu dari 4 anaknya itu lahir banyak suku-suku. Nah, ketika dakwah para nabi dengan kaumnya, nama kaumnya disebut. Coba lihat. Wa ila Adin, kaum apa? Kaum Ad. Nabinya Nabi Hud. Walaupun kaum Ad itu syirik, Allah masih restu menyebutnya sebagai kaum Ad. Coba lihat Nabi Saleh. Wa ila Samud akhahum Salihah. Disebutkan nama Samud, nama kaum. Disebutkan Samud. Tahu Bu Samud? Itu yang di dinding berbaris-baris itu. Disebut nama kaumnya. Walaupun mereka syirik. Nabi Syuaib, wa ila Madiana, dan kaum Madian. Disebutkan namanya? Madian disebut. Walaupun mereka syirik sekali lagi. Coba lihat Lut. Dah, cari dari surah Quran ada nggak Allah menyebut nama Sadum? Tidak ada. Di hadis disebut. Lebih populer Sodom. Kenapa Allah tidak menyebut nama kaumnya? Sedangkan yang lain walaupun syirik, nama Ad disebut, Samud disebut, Madian disebut. Kira-kira kalau Bapak Ibu tidak mau menyebut nama seorang, kenapa? Saking kesel, saking benci. Seorang habaib kemarin di pengadilan, ada seorang yang menyebut nama 2 orang. Lalu si Habib ini, Habibah bin Smith mengatakan, si A ini, si B ini pengkhianat. Si HH ini pengkhianat. Nah, saya sebut inisial ya. Jangan sebut-sebut nama orang itu lagi di depan saya. Lalu orang yang ngomong masih ngomong 2 itu. Sekali saya marah dia. Jangan sebut-sebut 2 nama itu di depan saya. Pengkhianat. Nah, kenapa Habibah bin Smith ngomong gitu? Tidak mau mendengar nama 2 orang itu. Saking bencinya. Nah, ketika Allah tidak menyebut nama Sadum, apa kira-kira mana? Padahal terkenal sekali kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Kenapa nggak disebut? Nggak ada wa ila Saduma akhahum Luton. Nggak ada ayatnya. Nggak disebut. Saking bencinya Allah dengan pelakunya, bukan perbuatannya. Pelakunya. Sekali pelakunya ya. Ini titik-titiknya bukan perbuatan. Perbuatan orang berbuat sekali lalu bertobat, Allah ampuni. Ini pelaku yang terus-menerus melakukan itu. Maka Allah bencinya luar biasa, sampai-sampai nama kaumnya pun tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Masihkah kita berpikir mau menerima keberadaan LGBT di tengah-tengah lingkungan kita? 40 rumah kena maksiat, kena kutukan. Kalau bencong di kita, ya, maka secara
4 penjuru, bukan 4 penjuru ya, secara keseluruhan lingkaran penjuru 40 rumah. Setiap penjuru itu bertanggung jawab atas mereka, dan kalau ada dosa kena semua imbas dosa. Itu akibat walaupun kita tiap hari ngatur masjid, takmir, tahajud, tidak tinggal, tapi ada keberadaan mereka lalu kita diam, menyebabkan semua amal kita ini terancam. 40 rumah dari semua penjuru secara melingkar itu kena radius dosanya, kalau ada yang begitu. Kita lihat ayat 80 ini, surat Al-A'raf 80. Walutan qala liqaumihi atatuna al-fahishata. Kenapakah kalian, wahai kaumku, kaum Sodom, kalian melakukan perbuatan fahisyah yang jijik sejijik-jijiknya? Nah, susah saya membayangkan bahasanya gimana sih fahisyah itu. Kalau fahisyah itu jijik, fahisyah lebih menjijikkan dari itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu membayangkan ini seonggok makanan, kira apa kira? Yang paling menjijikkan apa? Susah ya kalau saya sebutkan nanti. Ya, umpama satu mangkok isinya ada lintah sama cacing-cacing menggelepar-gelepar itu, ya maaf ya, digabung dengan kotoran kucing, lalu dimasukkan kencing anjing, diaduk-aduk. Nah itulah, kira-kira itulah. Ada yang mau makan? Kenapa ada yang ngomong? Sebenarnya seperti itu kalau mau digambarkan makna fahisyah dalam bentuk makanan. Nah, fahisyah dalam bentuk perbuatan, lesbi itu, homo itu. Jangankan pakai dalil agama, pakai dalil akal sehat pun tak ada yang mau mestinya. Makanya secara sunnatullah, secara fitrah, mustahil ada manusia yang mau berbuat itu. Fitrahnya itu. Kenapa? Fitrahnya manusia itu pasti menyukai laki-laki dengan perempuan. Perempuan menyukai laki-laki, itu fitrah. Lah kalau ada laki dengan laki, perempuan suka perempuan, menyalahi fitrah. Orang pada umumnya tidak ada yang suka dengan kotoran kucing, lah dia suka. Nah itu menyalahi fitrah. Ya, ada di sini yang suka. Gak usah seonggok. 1 gelas kopi Bapak yang besar itu, ya masukkan aja kotoran kucing itu sebesar kuku, diaduk-aduk. Ada yang mau minum? Ada? Nggak usah banyak, dikit doang tuh, sebesar kuku doang. Ada yang mau? Ini gelas besar, kopinya terkenal di dunia, campur dengan air panas, diaduk, kasih gula, kasih madu, kasih susu, kasih krim, lalu diaduk. Enak ya? Nah, setelah itu yang enak itu cuma dikit aja. Aduk kucing, dimasukkan, diaduk. Ada yang mau minum? Baru sebesar kuku aja nggak ada, apalagi seonggok. Nah, tapi kenapa ada orang yang mau melakukan perbuatan itu? Karena otaknya tidak berpikir. Jadi nggak usah pakai dalil agama, pakai dalil akal saja, mestinya kita menolak homo, menolak lesbi. Lah, kenapa sekarang ada yang bikin podcast mengasih panggung kepada LGBT? Dan kadang-kadang kalau LGBT ini kelihatan sangat jantan ya, laki-laki banget itu. Coba aja kalau dia buka baju, bisep. Kalau kita ini lebih gede daripada buah melon, bisepnya. Di dadanya six pack. Tapi pas dia jalan melambai, pas dia ngomong alay. Aduh, nggak sesuai dengan bentuk fisik. Karena memang sering hobi-hobinya itu main di gym, fitness gitu ya. Itu yang punya podcast juga punya fitness itu. Kita tolak orangnya, kita tolak perbuatannya, walaupun cara menolak orangnya harus bukan dengan kekerasan. Kasih dakwah supaya mereka bertobat. Masa bakum biha min ahadin minal alamin, tak ada satupun makhluk sebelum kalian yang mengerjakan ini. Seluruh alam malaikat, apalagi alam jin, nggak ada setan yang homo sebelumnya. Jadi sesetan-setannya setan
Tidak ada yang homo, lesbi. Alam binatang juga begitu. Bapak sekalian, kalau ayam jantan ketemu ayam jantan, kira-kira kawin atau berkelahi? Ada kucing betina, ada kucing jantan. Ada kucing jantan yang lain. Kira-kira kucing jantan yang lain ini ketika mendekat kepada yang laki-laki, kawin atau berkelahi? Tapi kalau kucing ini dekat dengan betina, kawin atau berkelahi? Jadi lebih sesat dari ayam, lebih sesat dari kucing. Ya, seanjing-anjingnya anjing. Tak ada yang homo. Tapi kalau ada manusia homo gimana? Lebih hina daripada binatang. Itu yang kata Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina. Ma sabaquhum biha min ahadin minal alamin. Tak ada satu makhluk yang pernah mengerjakan seperti sebelum kalian. Al-Quran mengatakan seperti itu. Kalau sekarang ahli biologi mengatakan ada makhluk yang homo, artinya si makhluk itu ngikutin kaum Nabi Lut, bukan binatang yang duluan. Ma sabaquhum biha min ahadin minal alamin. Ayat nomor 1. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian mendatangi para laki-laki ya. Rijal laki-laki syahwatan dengan penuh syahwat min dunin nisa, bukannya perempuan. Hati-hati Bapak sekalian, anak-anaknya dijaga. Karena kampanye LGBT ini masif, terutama lewat gadget, lewat medsos. Mereka punya proyek-proyek dana besar, mereka punya klub-klub LGBT. Kita bisa lihat indikasi anak-anak kita itu, ya. Makanya kalau bisa talak 3 dari gadget, talak 3 dari handphone. Jangan dikasih handphone seenaknya anak-anak melanggang buana di medsos, di dunia maya. Coba aja lihat. Gejala itu bisa terlihat, Pak. Mulai suka drama Korea, artis Korea. Kenapa? Bu-ibu, Pak, kalau artis laki-laki Korea itu cantik apa ganteng? Ya, cantik apa ganteng? Kecantikannya ngalahin yang perempuan. Nah itu sudah kampanye LGBT, Pak. Laki-laki itu dibikin gagah kayak Hercules, Rambo. Jangan, kalau dalam Islam ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, gagah dengan sorban dan jenggotnya, naik kuda sambil memanah, mengacungkan pedang. Nah ini dia nyanyi gemulai-gemulai dari panggung, cantik dia. Nah ini udah tanda-tanda, tanda-tanda ya. Yang kedua, kalau dia lihat lagu-lagu apa, misalnya dari Barat, dari Korea, dia hobinya artis laki-laki yang tidak berpakaian. Nah ini udah tanda-tanda, Pak. Buka siaran TV itu juga, ini bahaya ini. Nah, makanya kalau anak-anak belum sanggup mengisi konten di medsos, talak 3 dulu handphone, gadget. Jadi mestinya kita yang mengisi konten di dunia maya itu, bukan kita nonton konten orang. Tutorial kita apa? Bagaimana membersihkan apa misalnya supaya sholat kita tidak ada najisnya setelah istijah gimana? Karena ada tuh hadis kitab-kitabnya, berdeham duduk, setelah duduk berdiri, maka nanti pas istinja tidak ada sisa air kencing sehingga sholat kita suci. Tutorialnya, caranya, bagaimana metode menghafal Al-Quran dengan cepat, ya tanpa membebani pikiran yang berat. Bagaimana tutorial itu kita isi. Bagaimana kalau PRT keamanan lingkungan sehingga penjahat mudah dideteksi dari orang yang datang. Ini kita yang isi kontennya, bukan nonton konten orang. Kecuali yang sifatnya ilmu pengetahuan, dakwah, bolehlah. Kalau mau hiburan, bukan dari gadget. Anak-anak itu, ya dunia nyata hiburnya apa? Main bola, main futsal, main pingpong, bulu tangkis, lari, manjat. Itu hiburannya. Latihan bela diri, silat, tapak suci, kalau di sini ada pondok pesantren ini, taekwondo. Nah itu yang hibur, itu ada hiburan olahraga. Benar-benar semangat.
Anak dikasih gadget, sambil main gadget, minum minuman dan makanan cepat saji, numpuk kolesterolnya semua. Baru umur 14 tahun sudah diabetes, 15 tahun tewas. Hari diem aja, tubuh nggak bergerak. Makanya kalau ada yang protes wali murid, kenapa anak-anak di pondok nggak boleh pakai gadget? Nah itulah. Yang pasti kalau sudah keenakan dengan gadget tidak akan hafal Quran. Ya, kita aja sebagai contoh, mau tanya Bu, jawab. Kira-kira Ibu hari ini atau kemarin lebih banyak bersama Quran atau bersama gadget? Jawab dong Bu. Jujur. Bersama? Bukan gadget Ustaz, HP, sama aja. Berapa jam bersama Quran sehari? Berapa jam bersama gadget? Nyaris bersama gadget itu 24 jam. Hanya seling-seling mandi, makan, sholat. Selainnya gadget terus. Hati-hati Bu, ya kita yang ngatur, jangan diatur. Dunia si maya itu. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang musrif, melampaui batas bawah. Tadi disebut fahisyah, sekarang disebut musrifun. Ya, kaum yang melampaui batas. Apa maksudnya? Gimana ya gambarannya? Ada dua yang melampaui batas. Ada batas atas dilampaui, ada batas bawah dilampaui. Istilah melampaui batas atas namanya togha. Orangnya tauhid. Yang disembah namanya tauhid. Kalau melampaui batas bawah namanya israf. Sin, israf, bukan ish. Kalau israf itu pembinaan, kalau israf pembinasaan. Nah, jangan salah. Emang itu sudah diisraf? Apa dibinasakan? Israf bimbingan. Orangnya musyrik pembimbing. Israf melampaui batas bawah. Perbuatan orang-orangnya sebut musyrik. Beda. Musyrik, muslim. Salah huruf, salah terjemah. Apa maksudnya? Gambarnya gini nih. Nah, kalau ini siratal mustaqim, nih siratal mustaqim. Ini ada garis putih, ini garis putih. Nah, kalau berjalan di tengah ini, apakah di sini? Tapi masih jadi dalam dua garis putih. Apa di sini? Ini namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau nyimpang, ini batas atas, ini batas bawah. Batas atas ini melampaui batas kemanusiaan. Manusia mestinya tidak sombong, dia sombong. Mestinya menyembah Allah, dia syirik. Nah, ini namanya melampaui batas atas. Namanya tauhid. Perbuatannya Allah. Yang disembah tauhid. Nah, syirik dia melampaui batas atas. Nah, ini batas bawah. Melampaui batas bawah namanya israf. Binatang ini israf. Mestinya bukan dia mestinya binatang kalau itu, tapi dia manusia. Zina israf. Ya, melampaui batas. Mestinya nikah, ini nggak nikah. Nah, itu saja sudah melampaui batas. Apalagi sudahlah tidak nikah, laki sama laki pula. Nah, itu lebih hina daripada zina. Melampaui batas bawah, dia membinatangkan diri, itu musrifun. Kemudian disebut apa tadi? Fahisyah, apa tadi? Sejijik-jijiknya. Apalagi sebutnya musrifun, membinatangkan diri. Lah, bukan salah kita kalau tidak menerima mereka, karena mereka telah membinatangkan dirinya dengan perbuatan homo dan lesbi. Bisa dipahami nggak ya pengibaratan tadi ya? Kalau kita lihat terjemah Quran, melampaui batas apa maksudnya? Ada dua, melampaui batas atas, dia manusia ingin lebih dari manusia, sombong, takabur, ujub, ya. Nah, melampaui batas bawah itu tadi zina, membunuh orang. Manusia mesti nggak bunuh orang, ya, termasuk LGBT.
Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban kaumnya illa kecuali qalu, mereka berseru, akhrijuhum, usirlah mereka. Ini terjemahnya kemana nih? Terjemahnya salah ya. Ya, ikuti terjemah saya aja. Wa ma kana jawab qaumihi, tak ada jawaban kaumnya illa kecuali angqalu, mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri kalian, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Jawaban ini sama nggak Pak? Jawaban pembela LGBT sekarang. Kalau kita bilang LGBT jangan dikasih tempat, ya ini betul-betul menjijikkan. Apa jawab mereka? Sok suci lu. Nah jawabannya sama, jawaban kami kaum Nabi Lut juga begitu. Nah kadang-kadang kita terbawa dengan isu-isu HAM, isu-isu kesamaan derajat manusia di hadapan Tuhan. Iya kalau normal sama di hadapan Tuhan. Ini nggak normal, melampaui batas, menjijikkan. Ini yang bicara Tuhan. Bahwa mereka menjijikkan, bahwa mereka melampaui batas, bahwa mereka kriminal, musrifun, melampaui batas. Nah lihat, fa'anjainahu wa ahlah, kami selamatkan Lut dan keluarganya. Illam ra'atah, kecuali bininya, kecuali istri Nabi Lut. Kanat minal gharimin, karena dia termasuk yang tertinggal untuk dihantam azab. Kenapa istri Nabi Lut kok diazab? Kan istri Nabi, berarti dia lesbi? Enggak. Berarti dia pelaku maksiat? Tidak. Bagaimana kita tahu kenapa istri Nabi Lut diazab juga? Jawabannya panjang ya, tapi saya ingin pengajar ini ada tanya jawab, mungkin tidak saya jelaskan. Lihatlah nanti surat Hud ayat 78, 79, 80, 81. Ini kurang sampai 83 ya. Sampai 83. Dari 78 sampai 83. Tolong ambilin Quran. Jawabannya saya jawab secara ringkas. Kenapa istri Nabi Lut termasuk yang diazab? Istri Nabi Lut istri yang suci. Dia tidak lesbi, dia tidak maksiat. Dia melahirkan putri-putri cantik bersama Nabi Lut. Bahkan saya mengatakan anaknya 4 atau 3 putri, semuanya cantik-cantik. Pertanyaan kenapa istri Nabi Lut diazab juga? Nah, masalahnya itu. Singkatnya dari ayat 74 sih, surat Hud 74 sampai 83, istri Nabi Lut tidak lesbi, tidak maksiat, tetapi tidak menolak orangnya. Dia menolak perbuatannya, tidak menolak orangnya. Ini persis kayak sekarang yang mau bela-bela kaum LGBT. Ya, orangnya kita terima, tapi perbuatannya kita tolak. Gimana membedakan orang dan perbuatan? Ini ada contoh Nabi Lut kena azab juga. Karena dia sayang dengan orang-orang yang kasihan. Bagaimana kalau kena azab? Tapi orang yang bersangkutan tidak kasihan dengan dirinya, mereka tetap berbuat maksiat. Bahkan ketika azab itu tiba, tidak hanya pelakunya saja yang kenapa. Kenal itu ceramah Zainuddin ya, yang mabuk gue, di rumah gue, yang judi gue, di tempat gue, yang zina gue, di tempat gue. Ngapain dengan lu? Nah, ingat nggak ceramah ini? Iya, kalau asal turun apa? Yang kena bukan hanya pelaku judi, zina, maksiat, semua yang baik-baik kena juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian turunnya azab yang tidak menimpa orang zalim di antara kalian saja, semuanya kena. Ketahuilah sesungguhnya Allah azabnya amat dahsyat. Makanya kita wajib berdakwah terhadap pelaku-pelaku maksiat ini. Kalau nggak berdakwah, ya kena semua ketika turunnya azab. Nah, sekarang lihat bagaimana gambaran azab. Azab kaum Nabi Lut. Pertama surat Al-A'raf ayat 84 ini. Nanti buka lagi di surat Hud, surat 11 ayat 81, 82, 83 ya, 81, 82, 83 surat Hud. Surat Hud surat berapa? 11. Ya, sekarang di Al-A'raf 84 ini apa azab kaum Sodom? Ya. Apa? Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Wa amtarna 'alaihim matara, kami turunkan hujan sebanjir-banjirnya. Matara itu maf'ul mutlak dari amtarna. Kalau ada lafaz maf'ul bih dari fiilnya itu menunjukkan taukid, penguatan, dahsyat. Jadi kami turunkan banjir sedahsyat-dahsyatnya. Wa amtarna 'alaihim matara. Hanyut semua rumah-rumah mereka. Ya, mereka pun hanyut bersama binatang ternaknya, perkebunannya, sambil tersiksa. Ada yang patah kakinya, ada yang tersayat dengan seng-seng yang ikut banjir bersama mereka, ada yang tercolok matanya dengan patahan kayu. Tapi tidak mematikan mereka, hanya untuk menyakitkan. Fansur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Saksikan bagaimana akibat pelaku-pelaku kriminal. Nah, mujrimin apa dia? Kriminal. Oh, sebutan Allah untuk orang-orang yang fahisyah ini banyak sekali ya. Apa tadi yang pertama? Untuk kamu itu fahisyah. Kedua, musrifun. Ketiga, mujrimin. Fahisyah, sejijik-jijiknya. Musrifun, membinatangkan diri. Mujrimin, kriminal. Nanti di surat Al-A'raf sebutannya ada di sini. As-sayyi'at. Wa ja'u qaumu yur'auna ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Sayyi'at apa? Pelaku perbuatan sejelek-jeleknya disebut dengan lafaz jamak. Sayyi'atun satu, sayyi'at selalu berbuat jelek. Sejelek-jeleknya, sejijik-jijiknya, melampaui batas, membinasakan diri, kriminal. Nah, turunlah azab ya. Nah, azab berikutnya apa? Mereka nggak mati itu. Patah kakinya, patah tangannya, kecolok matanya, tersayat-sayat tubuhnya, berdarah-darah, sudah tak bisa apa-apa. Ini panjang terkait dengan Islam itu. Nah, di sini dari 81 ini ya, ada malaikat yang menjelma jadi manusia ketika bertamu ke rumah Nabi Lut, lalu dikejar-kejar oleh kaum Nabi Lut. Malaikat ini menjelma jadi manusia. Saya mau tanya Bu, kalau malaikat menjelma jadi manusia, ganteng tidak? Malaikat ganteng tidak? Pak, malaikat menjelma jadi manusia ganteng nggak? Tidak. Nggak ada. Malaikat kalau dia nggak ganteng, kalau ganteng itu suami ibu, ya. Kalau malaikat menjelma manusia tidak ganteng tapi ganteng. Beda, ganteng, ganteng, beda. Cakep nggak Bu malaikat jadi manusia? Enggak.
Nah, sampai kaum Nabi Lut ini ingin kencan dengan kaum Nabi Lut ini, sampai demo seluruhnya laki-laki itu ingin memangsa tamu-tamu Nabi Lut. Mereka mendobrak pintu, mendorong-dorong. Akhirnya kata malaikat, "Hei Lut, kami ini utusan Allah." "Malaikat, kamu gak usah resah, keluar." Disuruh lari lewat belakang. Masa berdatangan sudah mendobrak pintu Nabi Lut. Ini saya singkat aja ya. Saya singkat karena panjang ini waktunya. Dari awalnya panjang ya. Karena kaumnya ingin mengencani tamu-tamu Nabi Lut yang ganteng-ganteng itu. Yang mengencani itu bukanlah ibu-ibu, bukan mama, bapak-bapak. Semuanya ada tuh. Wah, badannya gagah-gagah. Tahu sendirilah bagaimana bencong-bencong badannya gagah. Maka kata malaikat, qalu ya Lut inna rusul rabbika la yasilu ilaik. Kami ini utusan Tuhanmu, malaikat menjelma jadi manusia, la yasilu ilaik. Sekali lagi mereka tidak akan menganiayamu, tidak akan bisa. Cara gimana? Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili. Malam ini juga larilah kau dan keluargamu lewat belakang. Masa mendobrak pintu, ya Nabi Lut sudah nggak ada tempat lari kecuali lewat belakang. Oleh malaikat, lari lewat belakang ini. Kami aman-aman, nggak usah kau bingung. Kami ini malaikat. Wala yaltafit minkum ahada illa imra'atak. Jangan kau tinggalkan semua keluargamu untuk lari sejauh-jauhnya kecuali istrimu saja. Innahu musibuha ma asabahum. Istrimu ini juga penyebab azab, sebagaimana mereka penyebab azab. Kalau kaum Nabi Lut penyebab azab, kenapa? Karena berbuat LGBT. Kalau istri Nabi Lut penyebab azab, kenapa? Tidak menolak orangnya. Innahu musibuha ma asabahum. Istrimu dan mereka sama-sama penyebab turunnya azab. Nah, mau apa lagi kita coba? Makanya kalau diundang di TV bahwa sekalian, janganlah menolak LGBT analisa sosial. Kalah debat kita. Pakai dalil Quran. Saya heran juga ya, TV-TV itu kenapa nggak undang saya? Saya pulang ke Bengkulu 7 hari saja, 5 kali saya masuk TV. Ya, TV daerah, TVRI Bengkulu, RBTV Bengkulu, BETV Bengkulu, RRI. Kok Ustadz sampai seminggu 5 kali? Ya ada sponsornya. Ya, abang ipar saya sama istrinya itu punya link semua. Jadi dakwah itu perlu link juga ternyata. Sebulan saja saya di Bengkulu terkenal saya, Pak. Nah ini ya. Innahu musibuha ma asabahum. Mereka dan istrimu sama-sama penyebab azab. Inna mau'iduhum subuhu. Azab itu turun subuh ini. Lari kau malam ini. Jangan melihat ke belakang sedikit pun. Lari sejauh-jauhnya, jangan noleh. Alaisa subuhu biqarib. Bukankah subuh tinggal sebentar lagi? Lari. Nabi Lut lari sekencang-kencangnya dan tidak boleh noleh ke belakang. Istrinya ditinggalkan. Karena istrinya menemui para demonstran. Tenang saja, saya akan bujuk suami saya, gitu lah ya, untuk menerima kebenaran kalian, walaupun tidak menyetujui perbuatan mereka. Lalu apa asapnya? Ayat surat Hud ini juga, surat Hud ayat 82. Tadi apa yang pertama? Sebanjir-banjirnya ya, banjir dahsyat. Mereka mati belum? Belum. Nah, sekarang datang azab kedua. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Datanglah azab dari kami, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan negeri mereka bagian aliyah atas menjadi bawah, dibalik negerinya. Misalnya ini negeri kaum Sedap, ini kota-kota mereka, ini orang mereka.
dibalik yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Prosesnya gimana? Gempa dulu. Gempa itu bukan begini-begini, gempa itu naik turun dulu awalnya. Berapa kekuatannya? Enggak kuat ya, paling-paling 9,9 SM. Berapa lamanya? Enggak lama, beberapa hari. Gempa dahsyat, mereka sudah patah-patah tulang, kena banjir. Kira-kira kalau ada gempa kita lari atau tidak? Lari. Mereka tak bisa lari lagi. Mata kecolok, badan tersayat, kaki patah. Karena gempa dahsyat lama, maka longgar bumi ini. Sementara panas bumi itu mendorong ke atas 100 derajat aja. Ibu masa air kira-kira mendorong ke atas nggak ini? Tutupan periuk itu. Nah, apalagi panas bumi 6.000 derajat. Sembari dorong ke atas, hujan batu meteor. Wa amtarna 'alaiha hijaratan. Kami hujani dengan batu-batu berapi. Para ulama menyebut batu ini dari langit yang berapi, yang meteor. Dan batu-batu lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat di akhir ayat itu hijaratan min sijil, batu-batuan yang besar, dahsyat, yang sijil. Secara bahasa sijil itu berapi, tapi sijil itu kalau kita ambil fi'il madinya apa? Sajjala. Apa sajjala? Daftar. Saya daftarkan anak saya masuk pondok pesantren Beki. Sajjaltu waladi ila madrasah sanawiyah fil funduk al-bait al-Qur'ani. Saya daftarkan anak saya masuk ponpes Al-Qur'ani. Nah, daftar. List, ada list. Jadi batu-batu berarti menghantam mereka, tapi ada batu-batu yang ada daftarnya. Ada tulisan nama-nama karbonnya. Korban. Ada nama sajjal, di batu ada tulisan nama. Untuk apa batu yang bernama itu? Untuk mengejar kaum Lut yang di luar negeri Sodom. Jadi kalau ada kaum Nabi Lut yang sedang jualan dagang, misi dagang ke Mekah, misi dagang ke Irak, misi dagang ke Syam, maka dia dikejar oleh batu itu. Batu itu akan meniban mereka yang di luar negeri Sodom. Jadi mereka juga tersiksa dengan tiba-tiba lagi dua singgi, pung, kena batu, pecah kepalanya, berhamburan isi otaknya. Batu itu berapi dan ada tulisan nama dia. Misalnya nama dia Abraham. Cumpah kepalanya, mati dia. Orang-orang pernah lihat ada batu tulisan namanya, nama si pedagang itu Abraham, karena dia warga Sodom yang sedang keluar daerah. Nggak ada selamat, walaupun mungkin ada yang nama selamat di situ, tapi nggak ada kayaknya di situ, nggak ada. Mandud bertubi-tubi, hujan batu bertubi-tubi. Karena batu-batu raksasa, negerinya ini goyang terus, didorong oleh inti bumi panas ke atas, lepas lempengan bumi lepas ke atas, terbang negerinya ke atas, dari atas turun meteor, debu. Kira-kira gimana tuh dentumannya? Yang di bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, ketemu di tengah, gimana dahsyatnya ledakannya? Nah, ketika batu-batu meteor itu menembak bagian pinggir negeri yang sudah naik ke langit itu, maka terbalik di langit. Pas terbalik, kembali dihantam oleh batu-batu dahsyat dan ditarik oleh gravitasi bumi. Tum! Masuklah mereka dan kotanya itu puluhan kilometer ke dalam tanah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas negerinya dibalikkan masuk ke tanah, bagian lempengan buminya di atas. Kenapa dibalikkan? Otak mereka terbalik. Maka para ulama fikih mengistimewakan hukum bagi pelaku LGBT khilafiyah. Satu, disamakan dengan rajam berzina. Kalau berzina dirajam, dia berzina, suami istri berzina, selingkuh dengan lain, maka dirajam. Caranya gimana? Ditanam badannya.
bukan dikubur, ditanam. Disiapkan lubang vertikal, dimasukkan kakinya dulu sampai lehernya stop, nggak dimasukin. Lalu disiapkan batu-batu 2 ekor, satu truk lah. Setiap yang lewat wajib melemparinya sampai pecah kepalanya, keluar otaknya, mati. Itu raja. Itu yang pertama. Pendapat kedua, beda dengan raja. Kalau pelaku zina dirajam, maka LGBT caranya dibalikkan kepala di bawah, kaki di atas dari tempat tinggi. Di bawah disiapkan batu karang yang cadas, di atas dijatuhkan kepala di bawah, kaki di atas. Kepala di bawah, kaki di atas. Dinaikkan helikopter sampai di atas batu karang, dilepas. Kenapa begitu? Karena otaknya terbalik, maka sanksinya juga dibalikkan kepala gitu. Saya tidak bicara hukum lain, saya bicara hukum Islam. Jangan nanti ada yang mengupload. Dan kalau ada yang mengupload, tolong full sejam ini ya, 2 jam, jangan 2 menit. Musawwamatan 'inda rabbik. Ya. Ayat berapa itu? Ayat 83. Musawwamatan, yang diberi tanda secara menyeluruh dari si Tuhanmu. Jadi batunya diberi tanda, itu tadi tanda-tanda. Dan azab itu musawwamah juga. Musawwamahnya apa? Meluas tanpa kecuali, semuanya kena. Nah, sekarang penutup ayat. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan azab seperti itu tidak akan jauh dari orang-orang yang zalim. Zalim siapa? Homo, lesbi. Jadi maksudnya apa? Itu kejadian dulu. Tapi kalau ada yang zalim mirip dengan mereka, akan terjadi azab yang mirip seperti mereka juga. Makanya kalau kita lihat dokumen-dokumen azab, ada negeri yang dibalikkan kan? Di daerah mana katanya itu? Ada juga di Palu, likuifaksi. Masuk ke dalam tanah negeri juga kayak gangsing. Ini desa. Diputar oleh tanah itu. Masuk ke dalam. Nanti tanahnya hanyut, nutupin. Batangnya nggak roboh. Jadi orangnya kayak hutan biasa. Padahal pernah ada desa di situ. Itu pernah terjadi di likuifaksi, pernah terjadi di daerah mana itu. Nah, kalau ada perbuatan seperti itu, saya mau tanya, kalau terjadi di likuifaksi, terjadi negeri dibalikan, kira-kira kita yang taat, yang tidak peduli, taat tapi tidak peduli dengan itu, kena nggak kita likuifaksi? Kalau ada likuifaksi, kena. Kalau negeri dibalikan, kita kena nggak? Kena. Makanya dalil yang mengatakan kita tolak perbuatannya, kita terima orangnya, itu dalil tidak pantas diterima. Karena keberadaan orangnya itulah yang mengundang turunnya azab. Nah, ini lagi Allah sebut mereka sebagai zalim. Banyak sekali ya. Lihat ini gelar untuk LGBT. Pertama fahisyah tadi. Ayat 82 Al-A'raf. Musrifun ayat 83-nya. Mujrimin 4. As-sayyi'at ini surat Hud ini. Az-zalimin ayat 83 surat Hud. Jadi tidak cukup dengan satu sebutan, Allah sebut mereka dengan 5 kali. Ini hanya di surat ini. Wallahu a'lam, saya belum lihat di surat lain. Seluruh gelar dan julukan untuk mereka nggak ada yang baik. Fahisyah, sejijik-jijiknya. Musrifun, membinasakan diri. Mujrimin, kriminal. Sayyi'at, sejelek-jeleknya. Az-zalimin, ya sezolim-zolim, pelaku kezaliman. Yang zalim juga disebutkan untuk pelaku syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Ya. Jadi sebutan mereka nggak ada yang bagus dalam Al-Quran. Maka kita tidak bisa mengatakan mereka ya manusialah kita hormati begini. Iya, sebagai manusianya iya, tapi dia disebutkan dengan istilah yang sangat dahsyat seperti ini. Nah, maka ini harus jadi acuan kita, karena kita Muslim, maka acuan kita Al-Quran. Ya, kalaupun ada penolakan LGBT dari sisi-sisi yang lain, kita terima sebagai
penguat, bukan utamanya dalilnya. Misalnya dari sisi psikologi orang yang tidak begini, ya kita terima itu sebagai penguat. Tapi inti dari kita Quran, ya. Oh dia itu jadi bencong itu kayaknya sudah takdir Tuhan. Tuh tidak ada. Allah menyebutkan wa likulli syai'in ja'alna zaujaini, khalaqna zaujaini, segala sesuatu dan saya kata Allah kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, laki perempuan, kanan kiri, langit bumi, ya, laki-laki perempuan, Adam Hawa. Kalau Adam dan Asep kita nggak akan ada, ya nggak? Allah ciptakan Adam dan Asep di surga, dah selesai, meninggalnya Adam habis, nggak ada manusia lagi. Makanya diciptakan Adam dan Hawa, bukan juga ya, bukan juga Hawa dan udah, pokoknya jadi dengan adanya variasi laki perempuan manusia berkembang biak, ya, jadi nggak bisa kita terima dalil apalagi mengatakan mereka homo takdir Tuhan, jadi dia memfitnah Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan, jadi dia yang salah, ya. Nah itu ya, kita tolak itu. Jadi ini yang saya sampaikan, moga-moga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, barangkali ada sedikit waktu, mungkin bisa diskusi. Jam berapa ini? 10 pas. Tadi mulainya agak kelamaan, udah kita tambah 10 menit, silakan kalau tanya. Saya tanya jawab, ada Bapak dan Ibu semua di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas materi yang begitu luar biasa. Yang saya jadi pertanyaan yang pertama adalah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita amati di Indonesia ini, kebanyakan anak kita selalu bersama dengan perempuan, maksudnya dari 0 sampai 5 tahun dengan ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan perempuan gurunya, dari SMP pun sampai gurunya perempuan, kurang lebih kita sampai diasuh oleh anak perempuan, guru pendidik perempuan itu kurang lebih sampai 12 tahun. Sementara ayah di rumah tidak pernah mengajarkan sesuatu laki-laki, makanya tumbuhlah menjadi anak yang bermulai atau yang dari bencong. Nah, solusinya gimana buat kita sebagai pendidik perempuan untuk tidak anak-anak kita seperti tahun itu? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana yang profesi bencong, tapi dia sebenarnya normal, tapi hanya profesi aja, dia untuk mencari uang saja, untuk itu gimana solusinya? Dan buat saya pribadi, misalnya kalau ada di daerah saya mengundang dangdut yang bencong itu, apa yang saya lakukan buat itunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Saya sebut dulu ya. Apakah benar kita ngajarin anak-anak laki-laki dari awal bersama perempuan? Bisa benar, bisa salah. Kalau si ibu ngajar si anak dengan cara perempuan, pergaulan perempuan, dia akan jadi perempuan. Memang itu menolak tadi kalau LGBT itu takdir. Dengan cara itu berarti LGBT karena faktor luar, pengaruh luar, bukan takdir Tuhan. Yang kedua, LGBT bukan faktor gen, keturunan, bukan. Karena gennya jelas, laki-laki gen laki-laki, perempuan. Kalau karena gen, maka dia nggak mungkin lahir, karena bapak ibunya laki perempuan. Kan gen itu keturunan. Nggak mungkin lahir dia kalau bapak ibunya laki-laki semua, atau perempuan semua. Maka ada bencong yang mengatakan saya jadi bencong karena takdir Tuhan, itu salah. Nggak kuat dalilnya. Yang mengatakan karena gen juga keliru, buktinya dia lahir. Kenapa? Bapak ibunya berbeda jenis, bukan perempuan-perempuan, bukan laki-laki, tapi laki dan perempuan. Nah betul, terjadinya bencong tadi itu karena salah pergaulan. Semata-mata orang jadi bencong karena lingkungan, bukan takdir Tuhan, bukan faktor gen. Nah, kalau ibu-ibu yang menjadi anak-anak dan guru sekolahnya perempuan semua gimana? Nah, ini nggak problem kalau dia ngerti ilmu pendidikan Islam. Ya, walaupun semua gurunya perempuan, walaupun ibunya perempuan, tapi materi ajarnya apa? Kurikulumnya apa? Sekalipun yang ngajar
guru ngajinya perempuan atau ibunya ngajar perempuan, tapi ya dia jadi memanah, berkuda, berenang, berlari, kawannya laki-laki, di antara ibu. Ibu kemana Bu? Ngantar jagoan saya ini. Kemana? Main bola. Gak apa-apa kan Bu? Kemana Bu? Nih ngantar pangeran saya ini. Namanya latihan berkuda. Ibu kemana Bu? Ngantar anak saya. Kemana? Main masak-masakan. Nah itu problem. Main apa Bu? Main boneka-boneka. Olahraganya apa? Itu nari-nari. Ya? Nah jadi materi dan kurikulumnya menentukan. Sama aja percuma bapak-bapak juga yang bina anaknya, tapi diajarin mainan apa? Boneka. Ya bersama siapa? Itu bersama tetangga, temannya anak perempuan. Nah jadi laki-laki berteman main dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Maka jadilah dia laki-laki betul. Ngapain dia dengan laki? Main futsal. Kalau di kampung itu main di kali, berenang, terjun dari pohon, cus di kali itu. Adik-adik kenapa tuh kali? Ya cari dalam, berenang dia. Habis dari mana dia berenang? Dari main bola. Jangan dicegah Pak. Memang anak-anak itu tumbuh dengan berlari, manjat, apa ya? Nah kalau perempuan nggak usah disuruh manjat, ya. Kemudian kasih keterampilan, belajar ilmu, menghafal, jago masak. Nah, jadi semata-mata orang jadi bencong banci karena faktor luar, bukan takdir Tuhan, bukan faktor gen, semata-mata salah asuh. Ada seorang mendekat kepada Rasulullah. Datang kepada Nabi, alay ngomongnya, pakai kutek, ditarik lehernya, sini, dikurung oleh Nabi 4 bulan. Ya baik, diajari memanah, menombak, bela diri, berperang, berkuda. Selesai studi 4 bulan, terjadi perang jihad di sebelah dia paling depan. Berhasil mengalahkan, menebas banyak musuh orang kafir. Dan dia memang laki-laki tulen. Jadi karena Allah. Nah kalau Nabi mengkarantina bencong aja 4 bulan, tidak lagi kita mesti berapa coba mengkarantinanya, mengisolasi. Ini kadang-kadang cuman ya mesti ada nanti lembaga rehabilitasi banci dan bencong. Nah, itu mesti ada. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang ya tadi Pak sesuai dengan kapasitas ya. Kalau kepala lingkungan PRT ya tegurlah baik-baik. Kita sebagai warga dengan main tangan sendiri, jangan laporlah PRT. Kami nggak sudi. Bagaimana caranya? Dibicarakanlah, dimusyawarahkanlah, temui orangnya, suruh dia bertobat. Lalu bagaimana kalau orang ini laki-laki sebagai profesinya sebagai pelawak atau penyanyi dia membencong-bencongkan diri? Haram itu. Allah melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, perempuan yang ke laki-lakian. Gak boleh walaupun sekedar profesi pelawak. Ya, sama juga ustadz itu ya, maaf ya, kalau ustadz ceramah melambai-melambai dengan joget-joget itu janganlah menjatuhkan. Alhamdulillah, alhamdulillah jelas, alhamdulillah, alhamdulillah, bahaya juga itu nanti, ya harus tegas lah kalau ustadz laki-laki betul-betul. Nah tapi kalau memang kelembutan itu seperti itu bukan seperti perempuan, memang dia laki-laki yang ngomong lembut nggak apa-apa Pak. Maaf, di wilayah Sunda itu ada yang bicaranya lemah lembut, termasuk laki-laki. Itu tradisi, nggak apa-apa, nggak ada kaitan dengan bencong dan banci. Tetap laki-laki dia. Dokter Boyke, lembut nggak? Beliau laki-laki mau perempuan? Boleh nggak dia bicara begitu? Boleh. Memang secara tradisi yang begitu. Nah ini bedakan ya. Mana yang menyerupai, mana yang memang bicara lembut. Ya. Nah, ini bisa kita pisahkan dengan apa? Dengan ilmu. Makanya banyak belajar. Tapi ada orang yang memang jantan, laki-laki pas dia tampil dia alay, lebay. Nah, itu yang masalah, ya. Jelas ya? Bedanya ya.
di pengantar kita pada pengajian perdana. Insya Allah kita akan istiqomah terus hadir di Selasa untuk mempelajari agama kita, karena memang tadi disebutkan oleh anak-anak santri yang sama ya, untuk ilmu itu kewajiban kita dan banyak keutamaannya. Ya mungkin harus kita ingatkan terus Bapak Ibu, mungkin ketika datang ke majelis ilmu dengan dosa sepenuh jagat, insya Allah ketika pulang bersih dari dosa. Ini hadis Nabi yang banyak para malaikat yang turun berbondong-bondong 70.000, turun lagi 70.000, nggak ada tempat, udah penuh dengan malaikat, turun lagi gelombang ketiga 70.000 sampai setinggi langit dunia. Malaikat itu ngapain? Memohonkan ampun bagi penuntut ilmu, bukan mau belajar dengan ustaz. Malaikat turun, apa doanya? Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, sayangilah para penuntut ilmu. Ya Allah, ampunilah semua dosa para penuntut ilmu. Ya Allah, terimalah taubat para penuntut ilmu. Jadi yang doain malaikat, kira-kira dikabulkan nggak? Kabulkan. Anak yatim aja doa dikabulkan, apalagi malaikat. Yang kedua kata Nabi, sebanyak apa dosa yang diampuni? Sebanyak ikan yang ada di laut, di danau, di sungai dan rawa. Berapa banyak ikan di laut, Pak? Ikan terinya aja ada berapa? Belum lagi yang paus. Itu sebanyak itu dosa diampuni. Sebanyak apa lagi kata Nabi? Sebanyak daun-daun yang ada di hutan, di taman, di rumah-rumah yang ada pohonnya. Sebanyak daun itu dosa berguguran bagi penuntut ilmu. Sekarang banyak dosa kita atau banyak daun-daun di hutan? Mudah-mudahan masih banyak daun di hutan ya. Nah, dosa kita habis. Jadi keutamaan berilmu banyak sekali. Dan banyak kesalahan yang diampuni Allah karena nuntut ilmu. Bapak salah dalam baca Quran, terjemahan yang bisa berubah, itu bisa salah dan dosa. Tapi kalau nuntut ilmu, kesalahannya diampuni. Misalnya Bapak jadi imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Alhamdulillahi, alhamdulillah, segala kejumudan, segala kematian untuk Allah. Dosa enggak? Alhamdulillah, segala bisul. Gimana kita ngomong? Tapi kalau kita salah dalam sholat, dosa enggak? Tergantung. Kalau kita rajin untuk ilmu, tidak dosa. Tapi kalau kita sudah salah, tidak juga belajar, dosa terus, sholat terus, dosa terus. Itulah kata Allah. Apakah sama orang-orang yang menuntut ilmu dengan yang tidak? Apakah sama orang yang mengetahui itu tidak? Tidak sama. Terakhir nih saya tanya, kalau jawab, mana yang lebih besar dosanya? Orang yang tahu ilmu melanggar dengan orang yang tidak tahu ilmu melanggar. Mana yang lebih besar dosanya? Nah, itu paham salah. Yang tahu lebih besar dosanya, dari mana dalilnya? Di hadis Nabi, orang yang tidak tahu ilmu melanggar lebih besar dosanya daripada yang tahu. Nah, kalau logika kita iya, orang yang tahu kok melanggar. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Huzaimah bahwa orang yang tidak tahu ilmu melanggar dosanya berlipat-lipat ketimbang yang tahu. Kenapa? Karena kalau orang tahu dia melanggar, dia tahu. Kalau dia tahu dia menyesal di hati, penyesalannya dianggap taubat. Kalau dosanya terkait langsung kepada Allah. Kalau dosanya terkait manusia, dia minta maaf dulu. Orang yang tidak tahu melanggar, dia tidak tahu melanggar, dia berbuat dosa. Orang yang tahu melanggar, setelah dia tahu untuk melanggar yang kedua, dia mikir-mikir panjang. Saya bilang melanggar lagi. Yang tidak tahu melanggar, dia tidak tahu melanggar, dia akan berbuat bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Orang yang tahu melanggar, setelah dia tahu, kemungkinan dia akan bertaubat sebelum mati. Orang yang tidak tahu melanggar, dia akan berbuat ketidaktahuan terus, dan dia mati dalam keadaan berbuat dosa yang dia tidak tahu. Mati tidak bertaubat. Jangan lagi berpaham, orang yang tahu ilmu lebih besar dosanya daripada yang tidak tahu kalau melanggar. Terbalik, justru orang yang tidak tahu berlipat-lipat dosanya ketimbang orang yang tahu. Ya, itu dalilnya kuat, hadis sahih. Kalau yang mengatakan orang tahu itu kata kita, bukan kata hadis. Terima kasih.
Mari semangat terus menuntut ilmu, biar kita tahu sehingga banyak dosa kita berguguran. Mohon maaf ya sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.